Assalamualaikum Sagitarius, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Akan saya readingkan untuk kalian di sini. Ini saya ambil tema tentang akhir Desember tahun 2023 ini ya. Itu siapa yang akan datang ke Sagitarius gitu ya. Itu oke. Jadi saya tarik energinya dia atau seseorang yang akan datang ke Sagitarius ya di sini. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke. Sagitarius di sini akhir Desember ini akan ada seseorang yang datang dan dia sosok yang mencintaimu dengan tulus ya itu. Jadi sosok dianya ini seseorang yang mencintai Sagitarius dengan ketulusan cinta dianya, kesetiaan cinta dianya. Dia menerima kekurangan kelebihan di Sagitarius, dan dengan energi true love ini biasanya kedua belah pihak memberikan itu ya. Jadi Sagitarius juga tulus mencintai dia juga ya, tulus bisa menerima kekurangan kelebihan dianya juga gitu kan. Itu ada kesetiaan cinta di sini. Yang pasti hubungan asmara kalian ini ada kesetiaan cinta atau ketulusan cinta yang bisa menerima kekurangan kelebihan masing-masing ya di sini. Oke, yang pasti di sini kedua belah pihak ya memberikan energi ketulusan cinta di sini. Oke. Ya. Oke, di sini ada deception. Dia ini sosok yang misterius, ya, sosok yang misterius yang mungkin Sagitarius susah untuk melihat dianya gitu ya, mungkin susah untuk membaca ya, susah untuk membaca dianya karena dia adalah sosok yang misterius, orangnya tertutup gitu ya, nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong gitu kan. Itu makanya di sini mungkin Sagitarius lebih ke lagi melihat-lihat ya, lagi melihat-lihat isi hati dianya yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Itu ini juga bisa dia menilai Sagitarius juga seperti itu ya. Mungkin di antara kalian juga seseorang yang misterius juga gitu ya, seseorang yang misterius yang mungkin Sagitarius lebih ke nggak banyak ngomong juga gitu ya. Mungkin kalian keduanya lagi silent treatment ya, itu kalian lagi nggak mau ngomong keduanya gitu ya, karena biasanya Sagitarius ini kan mencapai tujuan ke depannya. Jadi mungkin ada hal-hal yang harus kalian fokuskan di sini. Kalau di hubungan asmara mungkin kalian lebih memilih untuk silent treatment ya, lebih memilih untuk oke, diam-diam dulu nggak apa-apa gitu ya. Komunikasi mungkin lebih ke nggak ada dulu nggak apa-apa, atau on off kayak gitu ya kalian, karena di sini untuk kalian berdua lebih ke berfokus ke sesuatu hal yang harus kalian capai lebih dulu. Mungkin di antara kalian ini fokus ke karir keuangan masing-masing dulu ya, itu, atau proses kehidupan kalian yang lain dulu kayak gitu ya energinya. Yang pasti di sini lebih ke kalian sama-sama saling membaca saling membaca situasi, kondisi kayak gitu juga ya, tentang dianya kayak gitu. Oke, ini udah ada 2 kartu. Wow. Ya, oke. Oke, ini dulu ya. Soulmate. Ya, dia ini adalah soulmate-nya Sagitarius ya. Itu. Jadi dia adalah belahan jiwanya ya, belahan jiwanya Sagitarius. Yang mana di sini dengan energi ini sebenarnya kalau kalian komunikasi ini baik-baik saja gitu ya, otomatis ini dia adalah belahan jiwa kalian. Kalian ini adalah satu jiwa dua raga ya. Dalam artian di sini kalau yang satu kemana, yang satu nyari gitu ya. Itu energinya. Cuman mungkin saat ini kalian lebih ke apa ya? Lebih ke fokuskan ke yang lain dulu kali ya, fokus ke karir keuangan dulu.
tujuan kalian mencapai itu dulu, baru nanti hubungan asmara kalian saling mencari satu sama lain. Nah, kayak gitu ya. Itu karena Sagittarius itu sosok yang sosok planner ya. Dalam artian di sini lagi memplanningkan sesuatu atau merencanakan sesuatu untuk hubungan asmara ke depan lebih baik mungkin, atau mungkin kalian lebih ke merencanakan di segi ada perencanaan yang lain di kehidupan kalian selain hubungan asmara. Mungkin kalian lebih ke ada perencanaan di segi karir, keuangan, bisnis, usaha dulu kayak gitu ya, atau mungkin hubungan sosial dulu, atau apapun itu. Yang pasti di sini lebih ke Sagittarius mungkin lebih berfokus ke yang lain dulu kali ya, ke karir, keuangan dulu yang ada planning-planning tersendiri untuk pencapaian hasil, mungkin seperti itu. Dan di hubungan asmara mungkin lebih ke it's okay, tersambung aja secara batin, secara jiwa kalian gitu ya. Kalian masih terhubung nih dengan energi soulmate ini, jiwa kalian masih menyatu ya, itu karena belahan jiwa ya, jiwa kalian masih menyatu. Cuman memang secara realnya kalian lagi fokus ke karir, keuangan dulu masing-masing. Kalau saya lihatnya di sini kalian sama-sama mempunyai kemandirian dalam segi karir dan finansial kalian ya, itu. Jadi kalian fokus ke situ. Oke, dan kemudian di sini ada wedding ya. Di hubungan asmara ini kalau kalian, kefokusan kalian di segi karir, keuangan atau yang lainnya, kalian sudah mungkin sudah ada goalsnya, atau mungkin sudah menyelesaikan semua permasalahan yang ada, otomatis kalian akan memberikan komitmen dalam hubungan asmara lagi, yaitu adanya keseriusan di sini ya. Dia ini adalah sosok yang akan memberikan komitmen serius ke Sagittarius di sini ya, energinya seperti itu. Yang pasti di sini hubungan asmara kalian, apapun permasalahan yang ada di kalian, karena kalian ini sama-sama saling bisa menerima kekurangan kelebihan masing-masing ya, ada kesehatan cinta di sini. Dia adalah sosok yang akan menikah dengan Sagittarius ya. Itu cuman mungkin saat ini harus fokus ke kehidupan masing-masing kali ya, terutama mungkin kalau saya lihatnya secara umum general yang sering saya readingkan itu ya, semesta itu kayak mengharapkan untuk oke, fokus ke karir, keuangan dulu masing-masing kayak gitu ya. Itu nanti kalau semuanya sudah beres di segi itu, sudah ada peningkatan atau apapun itu, sudah ada hasilnya, ada goalsnya, maka dia akan datang untuk ke hubungan asmara lagi, yaitu adanya komitmen atau serius dalam hubungan asmara, yang mungkin di antara kalian di akhir Desember ini akan ada yang menikah kayak gitu ya. Kalau memang sudah sama-sama sudah siap semuanya gitu ya, itu. Jadi di antara kalian ada yang menikah di akhir Desember ini dengan energi komitmen wedding ini gitu ya. Itu kalau mungkin kalian lebih ke fokus ke karir, keuangan dulu ya, it's okay, karir, keuangan dulu kalian capai, tapi mungkin di akhir Desember ini akan ada komunikasi tentang hubungan asmara kalian yang akan menuju ke pernikahan ini kayak gitu ya, energinya it's okay. Karena di sini ya, ini energi kalian ini energi yang sangat-sangat bagus di sini ya. Dalam artian di sini lebih ke ini lebih ke ya, mungkin hanya kesalahpahaman di segi komunikasi kali ya, karena memang kalian mungkin lagi komunikasi, memang lagi jeda kayak gitu ya, lagi jeda, yang dalam artian di sini lebih ke silent treatment gitu ya, lebih ke silent treatment di sini. Oke ya. Oke, dan di sini kita lihat satu lagi kartunya, ada trust. Oke, mungkin kalian LDR ya, makanya di sini energinya kok ketarik gitu loh. Kalian mungkin LDR ya di sini dengan energi trust ini, tapi kalian LDR ini saling percaya satu sama lain sih di hubungan asmara ya. Kalian lebih ke saling yakin, saling mempercayai satu sama lain di sini ya, itu. Dan di sini lebih karena kalian dari segi agama, keyakinan, religi, spiritualitas kalian kuat, sama-sama kuat di sini ya. Itu makanya kalian memberikan hubungan asmara yang saling percaya satu sama lain gitu ya, energinya seperti itu sih. It's okay. Kalau saat ini mungkin di sini lebih ke apa namanya,
lebih lebih ke ya itu silent treatment, ada yang menarik diri dari hubungan dulu ya, itu kalau Sagittarius kan gitu ya. Mungkin Sagittarius kali ya yang memberikan energi ke dianya sehingga dia mengambil tindakan seperti ini, bisa juga ya. Itu karena Sagittarius itu biasanya menarik diri dari hubungan dulu untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih ke depan kayak gitu ya. Itu makanya dia fokus untuk kehidupan dianya juga kayak gitu, mengikuti mengikuti kegiatan si Sagittarius juga gitu ya. Karena mungkin sama kali ya energinya, karena true love ini energi sama juga. Mungkin sama, dia juga fokus ke pencapaian tujuan ke depannya kayak gitu. Makanya di sini lebih ke it's okay, kalian fokus ke pencapaian masing-masing dulu, baru nanti kalau memang sudah benar-benar kelihatan sudah bagus semuanya, kalian akan memberikan keintenan dalam komunikasi kayak gitu sih energinya ya. Oke, ini bottom of the deck-nya. Wow. Ada essay for you to love ya itu. Karena kalian menginginkan untuk hubungan asmara yang aman, nyaman, tenang, damai di sini ya. Itu. Dan ini akan kalian dapatkan di sini energinya, atau mungkin meskipun permasalahan ada di kalian ya, kalian lebih fokus ke karir keuangan dulu, mungkin komunikasi nggak terlalu intens ya, kalau kalian masih on off gitu, komunikasi nggak terlalu intens, di sini kalian masih tetap ngerasa aman, nyaman, tenang, damai dengan seseorang ini. Ya, karena kalian saling percaya satu sama lain, agama keyakinan kalian juga sama-sama kuat di sini gitu kan. Kalian memberikan energi ketulusan cinta di sini gitu. Meskipun kalian lebih ke nggak ada komunikasi misalkan ya, atau komunikasi on off ya, di sini kalian tetap tenang aja gitu, karena mungkin kalian ngelihat bahwa dia juga sosok yang sama dengan kalian, jadi energinya sama, jadi kalian nggak terlalu yang yang ada dalam artian nggak terlalu mempedulikan layaknya orang-orang yang ada kecurigaan, ada kesalahpahaman, itu nggak ke situ ya. Itu energi kalian nggak ke situ di sini. Lebih ke memang ya dia mempunyai karir keuangan sendiri harus yang dia fokuskan, dan mungkin kalian tahu karir keuangan dia memang membutuhkan kefokusan dia gitu ya, dan dia juga tahu kalian juga seperti itu ya, it's okay. Dia membiarkan kalian untuk berproses ke kehidupan di segi itu, dan kalian juga membiarkan dia berproses di segi karir keuangan yang pada akhirnya nanti juga dia akan kembali ke kalian. Kalian akan kembali ke dalam hubungan yang aman, nyaman, tenang, damai juga gitu loh. Itu jadi lebih ke apapun yang ada di hubungan kalian ya, di sini kalian jalani dengan saling yakin gitu ya, saling yakin, saling percaya satu sama lain meskipun beda tempat gitu ya. Kalian lebih ke nyaman-nyaman aja, baik-baik saja gitu ya di hubungan kalian ini, karena hubungan yang baik, aman, nyaman, tenang, damai di sini, nggak berkonflik gitu, karena tahu ya posisi di kalian saat ini apa. Kalian lagi fokus ke karir keuangan sama-sama kayak gitu ya, berdua, cuman beda beda tempat mungkin seperti itu ya, kalian sama-sama tahu kesibukan masing-masing ya, it's okay. Kalian lebih ke hubungan asmara ini lebih ke kalian bawa tenang kayak gitu ya, tenang, aman, nyaman, damai, karena memang dia ngerasa Sagittarius adalah rumahnya dia adalah rumahnya Sagittarius juga, dan hubungan asmara kalian ini ya tenang-tenang aja, aman, nyaman, damai, bahagia kayak gitu ya. Itu, dan ini hubungan asmara kalian ini akan tetap ada dengan energi yang seperti ini ya. Itu oke sih ya, bagus ya. Yang pasti di sini lebih ke enak sih ngelihat Sagittarius yang mempunyai energi yang tenang kayak gini. Saya ngereading aja kerasa tenang banget gitu loh, ngerasa tenang ngikutin alurnya Sagittarius sama dia dalam hubungan asmara ini kayak gitu. Karena saling agama keyakinan kuat ya, Sagittarius itu kan sosok yang seperti itu ya, filosof gitu ya. Itu sosok yang filosofi, jadi pasti diseimbangkan dengan keyakinan atau agama apa yang kalian jalankan di sini gitu ya. Itu,
dan dianya juga mungkin mempunyai energi yang sama dengan Sagittarius ya. Oke, kalian sama-sama mempunyai ketenangan di hubungan asmara gitu ya. Oke. Dan di sini ada energi Lucky. Dalam artian di sini dia ini sosok yang bisa membuka hati Sagittarius selama ini, atau Sagittarius yang bisa membuka hati dianya. Kalian saling memberikan kebahagiaan di hubungan asmara ini ya, yang mungkin dulu pernah tertutup dengan masa lalu dianya yang ada energi apa namanya, hubungan yang toksik di masa lalu dengan orang-orang di hubungan kalian sebelumnya gitu ya, nggak dengan orang ini, mungkin seperti itu. Tapi di sini kalian dipertemukan dengan seseorang ini, yang seseorang ini di hubungan asmara kalian saling menyembuhkan satu sama lain, saling memberikan kebahagiaan berdua kayak gitu, saling bisa membuka hati masing-masing kayak gitu ya itu. Dan yang pasti di sini kalian ngerasa bahagia bersama dalam hubungan asmara ini. It's okay sih. Dan dia akan membuka hati lagi ke Sagittarius ya di sini, karena di sini kan kalian lagi fokus ke karir, keuangan, kehidupan masing-masing ya itu. Dan dia nanti akan membuka hati dalam hubungan asmara lagi ke Sagittarius di akhir Desember mungkin ya, seperti itu. It's okay nih kan. Kompas, dia akan membuka kunci membuka kunci masa depan kalian. Mungkin dianya ini sosok yang akan memberikan kunci ke kalian ya, karena dia memang adalah sosok masa depan kalian gitu. Yang akan datang ini adalah seseorang yang akan selalu bersama dengan kalian di setiap proses perjalanan kalian gitu di hubungan asmara ya. Itu yang pasti dia tertujunya ke Sagittarius ya, nggak ada orang lain gitu, nggak ada orang ketiga di sini. Dia tertujunya di hubungan asmara ini ya, tujuannya hanya ke Sagittarius aja. Sagittarius juga sama, karena energinya true love ya. Jadi dia menginginkan untuk hubungan asmara ini bisa dibawa ke depan lebih serius lagi. Yang pasti ada peningkatan progres ke depan di hubungan asmara, atau kehidupan dia yang lainnya juga lagi berfokus ke situ ya. Jadi ada keinginan atau apapun yang dia lakukan ini ya, untuk pencapaian ke depannya lebih ada progres peningkatan ke depan kayak gitu ya, seseorangnya seperti itu. Dan Sagittarius biasanya juga sama. Wow. Oke. Mungkin dia akan datang secara tiba-tiba itu ya. Itu dia akan datang secara tiba-tiba di sini ke Sagittarius ya itu. Dan dia akan memberikan memberikan kebahagiaan untuk Sagittarius di sini, memberikan bouquet kejutan yang membahagiakan untuk Sagittarius. Atau mungkin di akhir Desember ini dia akan datang dengan membawa barang hadiah ya, kado atau kejutan apapun itu yang membuat Sagi bahagia atau happy gitu ya, dengan energi bouquet ini gitu sih. Dia akan datang setelah dia mendapatkan keberhasilan di kehidupan dianya, dan nanti akan datang dengan membawa kebahagiaan penuh ke Sagittarius yang mungkin bentuk barang apapun itu ya, itu di sini. Dan perasaan dia di sini dengan Queen of Cup ini, perasaan dia ini sosok yang benar-benar rasa cintanya ini sangat-sangat besar ke Sagittarius gitu ya. Itu kalian sesuaikan aja gendernya, dia feminin atau maskulinnya di sini. Yang pasti dia datang memberikan kejutan yang membahagiakan dan mungkin berbentuk barang juga ya, apapun itu. Yang pasti di sini dia datang dengan tiba-tiba yang Sagittarius happy kayak gitu ya energinya. Oke sih. Yang pasti di sini dianya ini sosok yang suka untuk suka untuk berbagi gitu ya, suka untuk berbagi, bersedekah kayak gitu, suka memberikan barang kayak gitu. Yang pasti mungkin di dianya juga banyak kejutan yang dia dapatkan ya, banyak
keberhasilan yang dia dapatkan di sini, dan dia akan berbagi ke Sagittarius, mungkin seperti itu ya. Atau di akhir Desember dia akan datang dengan mengejutkan dan memberikan kebahagiaan untuk ke Sagittarius ya. Yang pasti ini sosok dianya inilah adalah sosok yang diidam-idamkan Sagittarius selama ini ya. Dan di sini ada the circle. Ini seseorang ini yang pasti udah ada di circle-nya Sagittarius ya, dan dia menginginkan untuk selalu bersama dengan Sagittarius. Itu dia nggak mau berpisah dengan Sagittarius ya. Itu meskipun di sini mungkin saat ini belum bisa bersama, tetapi nanti akan ada titik temunya nih di tengah ya, akan ada titik temunya. Kalian akan dipertemukan di akhir Desember, mungkin kalian akan bisa ketemu ya, dan memberikan kebahagiaan untuk kalian. Energinya seperti itu. Oke ya. Yang pasti di sini seseorang ini lebih ke apa namanya, lebih ke sudah ada di circle kalian kayak gitu nih kan. Ini hampir sama dengan kompas ya. Ini ada rider, ini memang planning dianya di sini, tujuan dianya saat ini dia sudah mulai bergerak ya, dalam artian dia sudah ada di perjalanan untuk menuju ke Sagittarius di sini. Yang mana ini planning benar-benar akan dia wujudkan ya. Itu satu rencana yang akan dia wujudkan ya, datang ke Sagittarius di sini setelah semua proses di kehidupan dianya ini terselesaikan dengan baik-baik saja kayak gitu ya. Energinya lebih ke yang pasti tujuan, salah satu tujuan terbesarnya dianya ya itu adalah untuk datang ke Sagittarius di sini ya. Energinya seperti itu. Yang pasti di sini lebih ke saat ini lebih ke menjalani atau lebih ke apa namanya ya, lebih ke mengikuti kayak gitu, mengikuti alur kehidupan dianya ya, yang lagi berproses di sini gitu kan. Yang pasti kayak ada planning atau rencana yang benar-benar dia wujudkan untuk datang ke Sagittarius, memberikan ini ketenangan ya, kenyamanan, kebahagiaan, warna-warni kehidupan dia akan berikan ke Sagittarius. Saat ini dia sudah ada di perjalanan, cuman memang kalian masih ada kendala fokus untuk kehidupan masing-masing dulu kali ya. Energinya seperti itu sih. Yang pasti dia akan merealisasikan rencana dianya untuk datang ke Sagittarius di sini. Oke ya. Oke, ini bottom of the deck-nya ini ada the ring. The ring ini komitmen ya. Otomatis dia memang serius untuk adanya pernikahan dengan Sagittarius. Ini ada wedding juga ya tadi kartunya. Oke, hubungan asmara ada wedding, ini Lenormandnya juga ada kartu the ring ya. Memang mungkin ini adalah jodoh Sagittarius gitu ya. Itu ya, memang saat ini belum dipertemukan di kalian, diharapkan sama semesta ya, sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu, untuk fokus ke kehidupan masing-masing dulu, nanti akan dipertemukan dalam satu ikatan pernikahan ya gitu. Atau mungkin di sini di akhir Desember dia akan datang ke Sagittarius, memberikan hubungan ke level yang lebih tinggi. Ada peningkatan komitmen di sini, mungkin akan melamar, tukar cincin, atau nikah siri duluan kalau menurut Islam ya. Itu baru nanti ada pernikahan kayak gitu di hubungan kalian. Atau mungkin justru di akhir Desember akan ada yang menikah di antara kalian, bisa juga ya. Itu karena ini general ya. Itu. Jadi dia adalah sosok yang serius yang akan datang memberikan komitmen menikah di sini. Dan kalau misalkan kalian belum benar-benar ada keseriusan nyampe ke pernikahan, dia akan datang dengan memberikan kejutan, kebahagiaan ya untuk kalian, mungkin bentuk barang ya, hadiah, kado, atau apapun itu. Dia akan datang memberikan itu ke Sagittarius ya. Itu. Yang pasti kalau kalian sudah serius ya, otomatis ini akan ada pernikahan di kalian di akhir Desember. Mungkin ada di antara kalian yang menikah ya. Yang pasti di hubungan asmara kalian Sagittarius ini akan baik-baik saja, aman-aman saja ya, tenang, aman, damai di sini ke depannya ya itu. Dan di sini saat ini memang lagi diharapkan untuk kalian fokus ke kehidupan masing-masing, terutama di karir keuangan sih ya. Semesta juga
sepertinya kayak menghendaki untuk banyak orang fokus ke karir keuangan dulu gitu ya. Itu, dan di hubungan asmara nanti kalau sudah benar-benar siap tentang semua aspek itu, dia datang di hubungan asmara ke Sagittarius kayak gitu. Ya, oke. Afirmasikan aja, aminkan aja, ini energinya positif ya untuk Sagittarius di sini kalau kalian menginginkannya ya secara real gitu. Itu, dan ya saya ada channel yang kedua yaitu love reading ya, di sini Dewi Ratna, ini khusus untuk per zodiak. Di love reading di sana general reading ya, khusus untuk love life gitu ya. Kalau kalian menginginkan bacaan seperti itu, ikuti channel saya yang kedua juga ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and komennya agar nanti kalau ada video saya yang terbaru kalian langsung bisa mengikuti ya. Itu jadi nggak ketinggalan gitu. Oke, saya rasa cukup Sagittarius. Kita ketemu video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.